guys, balik lagi sama Haru. Aku mau ngelanjutin mengenai request kalian yang udah kalian tampung di instastory yang kemarin-kemarin ini. Selanjutnya ada, Kak, gimana sih kalau misalkan pasangan kita tuh zodiaknya sama? Kayak misalnya Aries sama Aries, Cancer sama Cancer, Capricorn sama Capricorn, atau Libra sama Libra. Nah, itu kira-kira bakal jadi seperti apa? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyala notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, jadi yang pertama kita akan mulai dari Aries, the power couple. Jadi Aries, kalau pasangannya juga Aries, kurang lebih bakal sedikit lebih chaos ya guys. Jadi memang sifat-sifat Aries yang sangat-sangat keras ini bisa menimbulkan perpecahan antara dua kepala. Jadi, meskipun mereka ini menjadi suatu power couple yang bisa bikin orang iri, tapi kalau misalkan mereka lagi berantem itu bisa wow banget efeknya. Apalagi kalau misalkan Ariesnya ini sama-sama dominan. Mungkin ada beberapa Aries yang memang sedikit lebih mau mengalah, sedikit lebih gak dominan, tapi tetap aja Aries ini kalau misalkan ada masalah yang memiliki tujuan yang sama, jadi misalnya kayak ada orang yang ngajak ribut mereka, baru deh mereka bisa akur. Atau lagi ngomongin topik-topik yang memang mereka berdua tuh tahu topiknya, nah itu baru bisa akur. Tapi selebihnya aku sebenarnya nggak begitu rekomen kalau misalkan Aries pasangannya sama Aries juga, karena itu berarti bisa gimana ya, berebut kekuasaan sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya ada Taurus. Jadi kalau misalkan Taurus ketemu Taurus, social couple yang satu ini memang cukup unik ya. Mereka sih kalau misalkan punya hubungan nggak masalah, lain dari Aries tadi. Kalau Taurus justru lebih anteng, lebih adem ayem. Tapi rasa pesimis dan rasa trust issue-nya Taurus ini juga bisa menjadi bumerang bagi kalian yang memiliki pasangan dengan zodiak sama ya. Maksudnya Taurus dengan Taurus ini. Karena Taurus yang pesimis dan posesif ini bisa aja merusak hubungan yang sudah lama dibangun ya. Tapi Taurus itu kalau misalkan emang nggak ada pemicunya, mereka nggak akan mulai duluan. Itu bagusnya. Dan mereka ini menjadi salah satu deretan zodiak yang kalau misalkan Taurus sama Taurus ini kompak dalam berhubungan gitu, dalam suatu relationship. Jadi kalau misalkan kalian mau punya pasangan Taurus dan kalian juga Taurus, it's quite recommended karena kalian bisa membangun link yang sangat luas untuk bisnis, untuk keluarga, atau ya Taurus ini kan juga salah satu deretan zodiak yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Jadi bisa dibayangin kalau pasangan kalian juga Taurus, itu enaknya kayak apa. The prankster couple. Gemini, kalau udah ketemu Gemini itu sangat-sangat kompak, sangat-sangat lucu dan humoris. Aku juga cukup rekomendasi untuk Gemini mencari pasangan Gemini karena kalian bisa mengerti apa yang ada di pikiran kalian satu sama lain. Dan chances untuk ributnya 50-50 sih sebenarnya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Karena Gemini ini pada dasarnya memang seneng banget ngomong ya. Dan kalau kalian pacaran sama Gemini dan kalian juga Gemini, enaknya kalian bisa jalan-jalan bareng, kalian juga bisa membuat suatu karya bareng. Jadi Gemini sama Gemini adalah ide yang cukup bagus, tapi kadang-kadang nyebelinnya itu karena otaknya sama, jadi kadang-kadang suka membuat kompetisi mini dalam hubungan kalian. Memang recommended ya guys, tapi perlu sedikit dijaga, apalagi Gemini memiliki skill debat yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan kalian sama Gemini, terus kalian lagi ribut, wah itu udah never ending deh guys. Kalau misalkan untuk ribut, masalah debatnya ini harus lebih diperhatikan lagi. Nah selanjutnya ada Cancer.
Jadi Cancer ketemu Cancer bisa menjadi suatu contoh pasangan yang sangat-sangat baik, couple goals banget. Mereka ini cukup manis kalau misalkan memiliki hubungan bersama, karena dua-duanya sama-sama pengertian. Mereka kalau misalkan udah saling sayang, itu udah kerjaannya pasti ngurusin orang lain bareng-bareng. Nah, Cancer ketemu Cancer itu pokoknya bisa bikin semua zodiak lain tuh iri banget, karena mereka kompak dan mereka ini tuh tulus banget hatinya. Sayangnya sifat jeleknya Cancer kalau untuk urusan relationship, kalau satunya lagi kumat, satunya juga bisa ikutan kumat. Karena mood-moodannya Cancer tuh gimana ya ngomongnya, cukup parah. Jadi kalau misalkan ada satu yang ngambek, mungkin satu akan nangis. Well, Cancer memang sedikit cengeng, sedikit ya, memang. Dan mereka ini cukup playing victim. Jadi kalau misalkan kalian punya teman dan dua-duanya pacaran dan dua-duanya juga sama-sama Cancer, aku nggak saranin kalian ikut campur mengenai urusan mereka, karena mereka bisa aja membuat kubu masing-masing dan bikin kita semua berantem. Jeleknya seperti itu. Tapi really, kalau misalkan kalian Cancer dan kalian punya pacar Cancer, itu couple goals banget. Nah, yang selanjutnya ada Leo. Leo juga menjadi salah satu deretan zodiak yang aku nggak rekomen untuk bersama. Kalau kalian Leo dan kalian punya pasangan Leo, bisa hampir dipastikan nasibnya mirip-mirip sama Aries, tapi less destructive ya guys. Leo ketemu Leo itu pasti rebutan spotlight, karena mereka ini memiliki sifat yang sama-sama kepengen punya power, kepengen punya dominasi terhadap satu sama lain. Jadi aku gak rekomen banget Leo ketemu Leo, karena satu dari mereka bisa aja mengalah dengan cara yang sangat-sangat tidak mengenakan, selingkuh. Jadi Leo yang memiliki keinginan untuk menonjol di sini, rebutan spotlight itu udah kayak makanan setiap hari untuk kalian. Jadi kalau misalkan punya pacar Leo, ya salah satu harus lebih mengalah, salah satu harus bisa mengikuti lead dari si Leo lainnya. Biasanya sih yang kayak gini, yang ceweknya ya yang lebih mengalah. Kalau misalkan yang cowok, biasanya mereka ya bisa aja mereka cari yang lain gitu. Jadi untuk para Leo, mendingan kalian kalau bisa masih mau sama pasangan kalian yang Leo, sikapnya dijaga aja. Nah, selanjutnya ada Virgo dan Virgo. Virgo, kalau ketemu Virgo, ini bakal menjadi salah satu pasangan yang juga unik. Fun banget kalau misalkan kalian punya teman yang lagi pacaran sama Virgo juga. Misalnya teman kalian Virgo, pacarnya juga Virgo, itu bakal menjadi suatu hal yang sangat-sangat menyenangkan. Virgo meskipun pasif agresifnya sering kumat, tapi kalau misalkan mereka bersatu, itu menjadikan couple yang hampir kayak Cancer, couple goals juga, karena mereka ini sebenarnya kompak banget. Jeleknya Virgo itu kalau misalkan lagi ngambek, pasangannya juga pasti acuh nggak acuh, meskipun mereka tuh ngerti sebenarnya kalau misalkan pasangannya tuh lagi kenapa. Virgo, kalau misalkan ketemu Virgo dan mereka bisa sampai menikah, biasanya sih mereka sampai nikah ya guys. Jadi Virgo nggak terbiasa dengan hubungan yang cuma setengah-setengah aja. Jadi kalau misalkan mereka sampai menikah dan kalian main ke rumahnya, wow, itu rumahnya pasti bagus banget, rapi banget, dan ya bisa bikin iri lah. Virgo ketemu Virgo, recommended banget buat kalian yang mau mencoba. Para Virgo ketemu para Virgo, aku dukung banget, dan itu akan menjadi pasangan yang paling menyenangkan karena sama-sama mereka ini humoris. Yang cewek biasanya bakal lebih shy, bakal lebih malu, tapi kalau yang cowok udah ngomong biasanya sih bakal jadi lucu banget, dan biasanya ceweknya akan ya nyeplakin cowoknya. Recommended banget. Selanjutnya ada The Gamer Couple, Libra sama Libra. Jadi kalau misalkan dua Libra sudah bersatu menjadi couple, Libra sama Libra
cukup recommended meskipun mereka ini ya agak-agak pasif satu sama lain, agak-agak cuek satu sama lain. Mereka memang senang banget dikelilingin sama temen-temennya. Jadi half expected kalau misalkan mereka ini pacaran dikelilingin sama temen-temennya. Jadi mereka bakal jarang banget berdua. Tapi kalau misalkan mereka ada temen yang butuh, dua-duanya bisa kompak memenuhi kebutuhan teman-temannya. Jadi ini lebih ke social couple dan juga mereka ini rata-rata gamers. Aku nggak menstigmakan zodiak, tapi dari yang udah dari analisis aku sendiri yang aku lihat pakai mata kepala sendiri, Libra rata-rata gamers. Jadi cukup sedikit nggak kaget kalau misalkan mereka ketemunya juga di online game. Libra dan ketemu Libra juga bisa menjadi pasangan yang mirip-mirip sama Sagittarius. Mereka less destructive kayak Aries, tapi travelingnya bakal terus-terusan jalan. Jadi kalau misalkan kalian Libra dan ketemu cowok Libra, kalian pasti akan banyak diajakin jalan-jalan ke tempat-tempat yang lucu. Dan ya cukup banyak foto yang bakal dipost di Instagram ya guys kayaknya. Karena Libra ini, percaya nggak percaya, mereka seneng loh eksis diam-diam. Nah selanjutnya ada Scorpio. Scorpio, kalau misalkan ketemu Scorpio lain dan mereka pacaran, biasanya sih akan langsung terpampang di media sosialnya mereka. Yang cewek biasanya yang bakal posting foto ya sehari mungkin 3 kali. Sedangkan kalau misalkan cowok Scorpio sama cewek Scorpio, cowoknya pasti lebih pasif, lebih diam, lebih dingin. Meskipun sama-sama romantis, tapi kadang-kadang Scorpio ini dengan moodnya yang berantakan, aku kurang rekomen karena bisa aja mereka saling ya mungkin gebuk-gebukan, I don't know. Tapi ya intinya Scorpio sama Scorpio is not recommended because ya mereka bisa aja membunuh satu sama lain, mulai dari sindir-sindiran atau mulai dari moodnya yang mulai nggak jelas, atau mungkin ada yang selingkuh juga. Itu juga bisa, itu sangat mungkin terjadi. Dan Scorpio, kalau ketemu Scorpio pasti mereka akan berebut dominasi, kurang lebih mirip Aries, sedikit banget mirip Aries. So kalau misalkan kalian Scorpio dan pasangan kalian Scorpio, aku harap kalian bisa jaga mood. Karena kalau Scorpio itu ekspektasinya tinggi, jadi sedikit nggak ada understanding untuk hubungannya. Kalau misalkan kalian punya pacar Scorpio dan kamu juga Scorpio, aku harap kalian mulai bisa menurunkan ego masing-masing dan menjaga pola komunikasi. Itu pun kalau kalian masih mau lanjut sama hubungan kalian. Oke guys, jadi selanjutnya ada Sagittarius, the traveling couple. Sagittarius ini tuh kalau misalkan punya hubungan dengan Sagittarius lainnya, mereka cukup kompak dan sedikit agak destruktif. Tapi anehnya nih ya, meskipun agak kontradiktif, actually aku benar-benar rekomen Sagittarius sama Sagittarius. Meskipun kalau marah bisa mecahin piring satu set, atau ya minimal HP retak, tapi mereka ini kalau misalkan bersama itu bisa kompak banget. Nah, si Sagit ini yang suka traveling mungkin akan mengajak pacarnya yang juga Sagittarius untuk membantu korban-korban bencana alam, atau enggak melakukan kegiatan sosial yang humanitariannya tuh sisinya tinggi ya. Nah, Sagittarius ya agak sedikit hippie kalau menjadi couple. Bagus juga untuk growth diri masing-masing, karena kalian tipenya sangat filosofikal sekali. Jadi kalian juga bisa belajar nggak cuma dari orang lain, tapi dari pasangan diri kalian sendiri. Mungkin akan lebih mudah untuk kalian mengoreksi diri sendiri ya guys. Nah selanjutnya ada Capricorn dan Capricorn. Capricorn, kalau sama Capricorn ini akan menjadi suatu combo yang cukup maut, cukup membahayakan. Dan ada kemungkinan kalau Capricorn dan Capricorn akan maju jadi caleg, karena mereka ini sangat-sangat cukup lucu ya.
Capricorn, kalau ketemu Capricorn itu gaya ngomongnya pasti agak-agak diplomatis dan agak-agak sedikit ada debatnya, tapi mereka actually enjoy. Capricorn sama Capricorn, bahasa utama mereka dalam hubungan mereka adalah sarcasm. Jadi ya sedikit bisa diimajinasikan kalau misalkan Capricorn ketemu Capricorn, meskipun mereka kelihatan lagi berdebat, tapi actually mereka tuh enjoy banget being with each other. Capricorn menjadi salah satu zodiak paling romantis ketika mereka lagi berdua. Tapi kalau misalkan mereka lagi berdua di public, itu mereka nggak akan ada kelihatan romantisnya. But ya, kalau misalkan ada pasangan zodiak yang bisa mengalahkan Aries, ya si Capricorn ini, mereka juga bisa dinobatkan sebagai power couple yang cukup kompak. Tapi kalau misalkan tadi Aries itu lebih personal, Capricorn ini powernya lebih ke influence atau orang-orang di sekitar mereka gitu. Jadi kalian bisa kebayang dong kalau misalkan Capricorn sama Capricorn lagi berantem, itu hebohnya kayak apa, karena pasti akan ada pro kontra dari teman-temannya sendiri. Nah selanjutnya, the weird couple, Aquarius dan Aquarius. Memang mereka ini adalah personalita yang sangat unik dan cukup langka. Aku actually bingung mau rekomendasi Aquarius harusnya pacaran sama Aquarius atau enggak. Karena Aquarius ketemu Aquarius, mereka berdua sama-sama pasif, tapi juga sama-sama setia. Jadi aku agak bingung banget kalau misalkan Aquarius harus sama Aquarius apa enggak. Anyway, Aquarius kalau sama Aquarius pastinya problem pertama mereka adalah komunikasi. Tapi baiknya mereka kalau misalkan bersatu menjadi suatu pasangan, Aquarius dan Aquarius actually cukup fun, cukup unik, dan mereka pastinya punya bahasa mereka sendiri. Aquarius kalau misalkan udah dalam hubungan memiliki sifat yang cukup kaku dan cukup mengatur. Jadi kalau misalkan kalian memiliki pasangan Aquarius juga, actually harus ada house rules biar hubungan ini bisa tetap berjalan. Kayak misalnya, oke, kalau misalkan aku chat, kamu nggak boleh bales lebih dari 3 jam. Kalau misalkan kalian balasnya lama, lebih dari 3 jam misalnya, aku marah. Nah itu menjadi salah satu contoh atau tips untuk kalian yang memiliki pasangan Aquarius, apalagi kalau kalian juga Aquarius gitu. Last but not least, ada Pisces dan Pisces. Pisces sama Pisces, aku juga sedikit bingung sama kayak Aquarius tadi. Aku bingung aku harus rekomen apa enggak. Karena Pisces, mereka ini memiliki sisi pesimis yang kurang lebih mirip Capricorn dan Taurus. Tapi mereka juga bisa romantis, manis, dan setia, meskipun pasangannya ada yang selingkuh. Nah, Pisces kalau ketemu Pisces ini juga menyenangkan, apalagi untuk dijalankan hingga ke pernikahan. Recommendednya karena Pisces pastinya akan lebih bisa mengerti satu sama lain melalui hubungan kalian ini. Tapi not recommendnya karena Pisces biasanya suka mundur duluan lebih dahulu dari ya waktunya nggak tepat untuk mundur lah, intinya kayak gitu. Pisces sama Pisces is good but also not good. Jadi aku agak sedikit kontradiktif sama seperti Aquarius tadi. Pisces kalau ketemu Pisces, ya mungkin mereka akan bikin art gallery bersama atau jalan-jalan bareng. Actually quite good sih. Meskipun sama-sama pasif, tapi sifat pantang menyerahnya Pisces yang ya dilatar belakangi oleh rasa pesimis sih actually. Tapi ya mereka bisa aja untuk melangkah sampai ke pernikahan, bahkan sampai tua. Dan biasanya sih mereka kalau misalkan udah sampai serius kayak begitu, mereka nggak akan selingkuh atau macam-macam atau putus. Tapi jeleknya Pisces ketemu Pisces adalah kalian harus ingat kalau Pisces itu dalam hubungan suka banget ngatur. Kenapa? Karena mereka punya rasa insecure yang sangat-sangat tinggi. Dari imajinasi mereka itu bisa aja membuat masalah yang sebenarnya tuh nggak ada.
tapi jadi ilusi dijadiin realita. Nah, itu kalian harus hati-hati ya. Oke guys, sekian dari request kalian. Aku udah jawab request kalian yang satu ini. Bagaimana kalau pasangan zodiaknya sama? Kira-kira apa yang akan terjadi dan recommended atau enggak? So, that's it guys. Kalau misalkan kalian mau curhat atau kalian ada komen mengenai zodiak dengan pasangan yang zodiaknya juga sama, boleh langsung di komen. Aku juga mau dengar apa pendapat kalian. Kalian kalau ada masukan juga boleh tulis di komen, aku akan selalu baca. Anyway, I hope you like the video. I hope you enjoy the video. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalain notifikasi kalian. Bye-bye!